Kisah murid-murid Sunan Ampel cukup unik dan memiliki ulasan yang menarik untuk dibahas. Kali ini, admin akan mengulas tentang murid-murid Sunan Ampel yang cukup terkenal, yakni Mbah Soleh dan Mbah Son Haji atau Mbah Bolong. Kisah Mbah Soleh. Tak banyak catatan yang menyebut siapa sebenarnya Mbah Soleh, salah seorang murid dari Sunan Ampel. Konon ada 9 makam yang berada di selatan Masjid Ampel adalah makam Mbah Soleh. Dengan kata lain, banyak yang menganggap Mbah Soleh meninggal sebanyak 9 kali. Konon Mbah Soleh adalah santri Sunan Ampel yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih di Masjid Sunan Ampel. Siapa sebenarnya Mbah Soleh? Dari mana asalnya? Hingga kapan lahirnya tidak ada catatan. Yang jelas, Mbah Soleh ini adalah salah seorang murid Sunan Ampel. Sejak Mbah Soleh meninggal, tidak ada santri yang sanggup menggantikan pekerjaan Mbah Soleh. Para santri tidak serajin dan tidak seulet Mbah Soleh, sehingga Masjid Ampel terlihat berdebu. Kemudian Sunan Ampel berharap jika Mbah Soleh masih hidup, maka masjid akan terlihat bersih. Konon Sunan Ampel berharap hidup 9 kali. Sebagaimana seorang manusia, sosok mirip Mbah Soleh ini suatu saat juga mengalami mati. Ketika Sunan Ampel berharap, kemudian muncul lagi sosok mirip Mbah Soleh lainnya. Begitu seterusnya hingga sebanyak 9 kali. Sosok mirip Mbah Soleh ini tidak muncul lagi setelah kematiannya yang ke-9. Ujar Baidowi, pembantu takmir Masjid Sunan Ampel. Karenanya makam Mbah Soleh kini dapat dijumpai berjajar ada 9 buah di samping Masjid Ampel. Munculnya sosok mirip Mbah Soleh ini, banyak yang beranggapan Mbah Soleh itu hidup lagi. Di sekitar makam tersebut banyak ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ternyata sebagai murid Sunan Ampel tentunya memiliki karomah tersendiri selain imbas dari karomah sang guru. Makam yang berjumlah 9 itu adalah bukti karomah itu benar-benar ada. Suatu ketika ada peziarah yang datang dari Pasuruan. Dia mengaku diberitahu oleh seseorang untuk berziarah ke makam Mbah Soleh dan mengambil rumput di makam itu. Katanya dia punya anak yang menderita penyakit susah bicara alias gagu. Dia disarankan oleh seorang kiai untuk ziarah ke makam Mbah Soleh, kemudian mencabut rumput di atas makam itu dan diberikan kepada anaknya untuk dimakan. Dan ternyata penyakit gagunya itu sembuh. Jelas Baidowi. Terlepas dari semua itu, warga meyakini sesuatu yang tumbuh di sekitar makam Mbah Soleh memiliki kekuatan doa, sebab setiap hari makam tersebut tidak pernah sepi dari peziarah yang datang dan berdoa di makam tersebut. Tapi yang jelas datang ke sini jangan minta kepada Sunan Ampel atau siapapun, minta kepada Allah, baik Sunan Ampel maupun Mbah Soleh, hanya sebuah antara agar doa itu terkabul, tegasnya. Setelah Sunan Ampel atau Raden Rahmat berhasil mendidik dan memberi pelajaran kepada murid-muridnya, maka menjelang ajalnya dalam usia yang sangat lanjut, beliau berpesan kepada murid-muridnya dan berkata, "Aku sudah lanjut usia. Sekarang tinggal kewajiban kalian untuk melanjutkan tugas-tugas Allah. Aku tidak bisa mewariskan apa-apa untuk kalian kecuali seperti kepandaianku yang tidak sempurna. Kalian harus menyempurnakan sesuai dengan zaman dan kebutuhan kalian. Namun, jangan kalian lupa bahwa zaman boleh berubah
tetapi Allah dan ajarannya tidak berubah. Itulah rahasia yang harus kalian gali. Demikian pesan terakhir Sunan Ampel menjelang wafatnya. Dan dengan ucapan Allahu Akbar, pulanglah beliau ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Sampai sekarang banyak orang yang datang berziarah ke makam beliau dari berbagai lapisan masyarakat yang bukan saja dari golongan Islam. Mbah Son Haji sering disebut Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong atau sekedar sebuah olok-olokan. Beliau adalah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah yang luar biasa. Kisahnya, pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Hajilah yang ditugasi mengatur kelak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan. Jangan sampai kelak pengimamannya itu tidak menghadap ke arah kiblat. Namun setelah pembangunan itu jadi, banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimamannya masjid ini menghadap kiblat? Demikian tanya orang yang meragukan pekerjaan dari Son Haji. Son Haji tidak menjawab, melainkan melubangi dinding pengimamannya sebelah barat, kemudian berkata, "Lihatlah ke dalam lubang ini. Kalian akan tahu bagaimana pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum." Orang-orang itu segera melihat ke dalam lubang yang dibuat Son Haji. Ternyata di dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah dan Mekah. Orang-orang pun merasa kagum semua. Sejak saat itu, mereka tidak berani lagi menganggap remeh kepada Son Haji. Dan Son Haji kemudian mendapat julukan Mbah Bolong.